Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mustalah hadis atau ulumul hadis, atau juga disebut usulul hadis. Pembahasan dalam kesempatan ini adalah tentang al-mutaba'ah wa anwa'uha. Al-mutaba'atu lughatan al-muwafaqatu. Kata al-mutaba'ah itu secara bahasa maknanya adalah kesesuaian, al-muwafaqah, ya, wafaqah yuwafiqu, sesuai atau sepakatan, sesuaian atau cocokan. Wastilahan, dan secara istilah, ada secara terminologi, ada secara etimologi. Wastilahan, dan secara istilah adalah antahsulal musyarakatu lirrawi fir riwayati. Disebut mutaba'ah itu adalah apabila terwujud berhasil adanya musyarakah, keikutsertaan atau partisipasi birrawi fil riwayah, bagi rawi dalam periwayatannya. Wahia nau'ani, jadi di situ ada nanti dalam meriwayatkan hadis, ya, di situ ada kecocokan, kesesuaian rawi dengan rawi-rawi yang lain dalam meriwayatkan hadis. Ini disebut dengan al-muwafaqah atau al-mutaba'ah tadi. Jadi kecocokannya dalam hal apa? Ya, di situ ada kecocokan makna, kesesuaian makna, ya, dalam periwayatan. Ya, bisa secara lafziyah itu secara lafal, pelafalannya, kalimat yang digunakannya, dan maknanya. Bisa juga maknanya saja. Ini disebut dengan al-muwafaqah atau al-mutaba'ah. Nah, al-mutaba'ah atau al-muwafaqah di situ dikelompokkan menjadi dua. Ada al-mutaba'ah at-tammah, ada al-mutaba'ah al-qasirah. Yang disebut dengan al-mutaba'ah at-tammah adalah antahsulal musyarakatu birrawi, ya, nafsihi. Situ ada keikutsertaan, ada partisipasi, ya, rawi pada dirinya sendiri, khususnya dalam meriwayatkan hadis. Jadi ada peran serta rawi dalam meriwayatkan hadis, ada keikutsertaan dalam periwayatan hadis itu. Ini yang disebut dengan al-mutaba'ah at-tammah. Ada al-mutaba'ah al-qasirah, yaitu antahsulal musyarakatu bi syaikhir rawi faman fawqahu minar ruwati. Di situ ada, ya, keikutsertaan, partisipasi bagi guru atau syekh dari rawi itu, ya, faman fawqahu, dan orang-orang yang di atasnya atau orang-orang sebelumnya atau guru-guru sebelumnya dalam meriwayatkan hadis.
Jadi kalau atama itu dinisbatkan kepada diri perawi itu sendiri, keikutsertaan itu atau keterlibatan itu. Kalau al-mutaba'ah al-qasirah itu dinisbatkan kepada gurunya, ya, dan orang-orang sebelumnya atau gurunya dalam meriwayatkan hadis. Berikutnya al-mutabi', ada istilah al-mutabi'. Kalau tadi al-mutaba'ah, ya, keikutsertaan atau kesesuaian. Di situ dalam meriwayatkan hadis itu, ya, hadis yang diriwayatkan itu ada kesesuaian dengan yang diriwayatkan oleh rawi yang lain, maksud dengan al-mutaba'ah tadi, ya, baik kesesuaian itu dalam lafalnya dan kalimatnya atau dalam maknanya saja. Maka nanti ada yang disebut dengan al-mutabi' atau disebut juga tabi', ya, yang mengikuti. Al-mutabi', ya, orang yang mengikuti apa? Yang mengikuti periwayatan hadis itu dinisbatkan kepada rawi-rawi hadis lainnya. Jadi dia mengikuti hadis perawi hadis yang lain dalam meriwayatkan hadis. Al-mutabi' atau tabi' adalah al-khabar al-musyarik lil fardi lafdan wa ma'nan. Ya, al-khabar, hadis atau khabar yang mengikuti seseorang, ya, baik secara lafal maupun makna lafdan aw ma'nan, ya, secara lafziyah atau dan makna, ya, lafdan dan makna itu samaan, ya, baik lafal maupun maknanya. Au maknan faqat, atau mengikuti rawi yang lain tadi, al-fard, yang dianggap sendirian meriwayatkan hadis itu, ya, dia mengikuti maknanya saja, ya, secara makna sama meskipun pelafalannya berbeda. Ma'al ittihad fi sahabi, ya, disertai dengan adanya kesamaan pada rawi sahabat. Ini disebut dengan mutabi'. Mutabi' itu tabi'a yutabi'u mutaba'ah, berarti adalah mengikuti. Nah, jadi hadisnya itu mengikuti rawi yang lain. Jadi adanya kesamaan tadi, ya, kesamaan kalimat dan makna atau makna saja. Kemudian yang kedua adalah asyahid. Asyahid adalah al-khabar al-musyarik lil fardi lafdan wa ma'nan aw ma'nan faqat ma'a ikhtilafi fi sahabi. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi itu adanya kesamaan pada rawi sahabat, kalau ini berbeda. Di maknanya adalah hadis yang mengikuti seseorang, ya, lil fard, baik secara lafal maupun makna, atau mengikuti secara maknanya saja, disertai dengan adanya perbedaan pada rawi sahabat. Ya, rawinya berbeda, tapi isi hadisnya sama. Ya, rawinya berbeda, rawi pada tingkatan sahabatnya berbeda, tapi hadisnya, ya, secara lafziyah, secara lafal atau kata-kata yang digunakan dan maknanya itu sama, tapi rawinya beda, atau maknanya saja yang sama tapi rawinya berbeda pada tingkatan sahabatnya. Wa khassa ba'duhum, sebagian ulama mengkhususkan al-mutabi' bima hasala lafdan sawa'an ittahada as-sahabiyyu aw ikhtalafa. Sebagian ulama mengkhususkan bahwa mutabi itu adalah kalau ada
kesamaan secara lafal ya, secara lafal, baik itu ya rawi tingkatan sahabatnya sama atau berbeda. Jadi kesamaannya adalah dilihat dari lafziyahnya, kalimat yang digunakannya, meskipun rawinya pada tingkatan sahabat itu berbeda. Wasyahid, sedangkan asyahid adalah ya hadis yang ada kesamaan ya dari segi makna ya, dari segi makna ya, baik rawinya pada tingkatan sahabat itu sama atau berbeda. Nah, terkadang juga ini perbedaan dalam mendefinisikannya. Jadi ada perbedaan di antara para ulama di dalam mendefinisikan apa itu al-mutabi', apa itu asyahid. Jadi yang pertama tadi huwa al-khabar al-musyarik lil fardhi lafdhan wa ma'nan aw ma'nan faqat ma'a ittihadi fi sahabi, itu yang disebut dengan al-mutabi'. Kemudian asyahid ya al-khabar al-musyarik lil fardhi lafdhan wa ma'nan aw ma'nan faqat ma'al ikhtilaf fi sahabi ya. Tapi ada juga yang menafsirkan, ada yang mendefinisikan tadi bahwa al-mutabi itu adalah kalau adanya kesesuaian itu secara lafziyah, baik rawi sahabat dan rawi sahabat itu ada kesamaan atau berbeda. Saya mengatakan asyahid itu adalah yang ada kesamaan atau kesesuaian dalam periwayatan itu secara makna, baik ya, perawi pada tingkat sahabat itu berbeda atau sama. Nah, ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga ya terkadang hadis al-mutabi' itu disebut juga asyahid, asyahid juga disebut al-mutabi' ya. Jadi tidak membedakan antara syahid dengan al-mutabi'. Kemudian yang keempat al-i'tibar, yaitu ya tatabu'u turuqil khabaril fardi li yu'lam. Tatabu itu menelusuri ya jalur periwayatan hadis al-fard ya, individu tadi, untuk diketahui liyu'lama, untuk diketahui apakah halahu mutabi'un aw syahidun aula, apakah dia ada mutabi' ya, mutabi'nya atau syahidnya atau tidak. Nah, contohnya dalam hadis ini adalah wa masala lidzalikal hafidz bima rawahul Imam Syafi'i fil Nah, contoh hadis ini adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Itu hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru tis'un wa ishruna fala tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasin." Ini contoh hadisnya berbunyi, asyahru, satu bulan itu adalah 2 tis'un wa ishruna, 29 hari. Satu bulan itu 29 hari. Ini dalam bulan Qamariyah, dalam kalender Hijriyah ya. Fala tasumu hatta tarawul hilala, janganlah kalian itu berpuasa sampai kalian itu melihat hilal awal Ramadan ini maksudnya. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kalian itu berbuka, persiapan
Idul Fitri hatta tarauhu, sampai kalian itu melihat hilal di awal bulan Syawal atau akhir bulan Ramadan. Fa in ghumma alaikum, apabila bulannya itu tertutupi, ghumma ya, mabni majhul, ghumma tutupi, atau yang dimaksud itu bulannya ditutupi oleh awan, tidak nampak. Ya, alaikum bagi kalian, fa akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah al-iddah. Al-iddah itu hitungannya, bilangannya salasina, jadi 30. Ini kaidah yang dijadikan pegangan oleh umat Islam ketika menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, juga nanti bulan haji. Jadi Nabi menjelaskan ya, satu bulan itu aslinya 29 hari. Nah, untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, di situ kalau tertutup dengan awan ya, karena musim hujan misalnya, maka di situ fa'akmilul iddata salasin, disempurnakan menjadi 30. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Qum. Nah, fadhanna al-ba'du anna asy-Syafi'iyya tafarrada bilafzi fa'akmilul iddata salasina. Sebagian ulama menganggap atau beranggapan bahwa Imam Syafi'i itu sendirian dalam meriwayatkan kalimat fa'akmilul iddata salasina, sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Nah, karena apa? Karena Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik. Nah, para pengikut Imam Syafi'i, Imam Malik, atau murid-muridnya Imam Malik selain Imam Syafi'i, meriwayatkan hadisnya berbunyi fa'aqdir atau faqdiru lahu. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan kalimat fa'akmilul iddata salasina. Sedangkan murid Imam Malik yang lainnya itu faqdiru lahu. Ya, maka di sini Imam Syafi'i ini berbeda dengan murid-murid Imam Malik yang lain, ya, sama-sama muridnya, tapi di situ berbeda. Ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, walakin wujida lisyafi'i mutabi, ya, mutaba'ah tamah wa qasira. Ternyata ya, Imam Syafi'i ini dia punya andil, punya peranan, ikut sertaan dalam meriwayatkan hadis ini. Berupa apa? Ya, perbedaan kalimat tadi. Kalau yang lainnya menggunakan kata faqdiru lahu, dia menggunakan kata fa'akmilul iddata salasin. Ya, itu namanya disebut dengan mutabi' at-tamah. Jadi ada keikutsertaan secara pribadi Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis, yaitu menggunakan kata fa'akmilul iddata salasin. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu ada ya yang menggunakan kalimat ini. Ya. Farawahul Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Salamah Al-Qanabi, ya, dari Imam Malik dengan isnadnya sendiri. Ini adalah bentuk mutaba'ah yang sempurna. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan kita tahu Imam Al-Bukhari itu hadisnya adalah hadis sahih. Wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi Shahihi min tariq Asim, ya, bin Muhammad bin Zaid an abihi an jaddihi, ya, Abdullah ibn Umar, bilafdin fakammilu salasin. Ya, kalimatnya menggunakan maka sempurnakanlah jadi 30 hari. Kalau di sini fa'akmilul iddata salasin, kalau di dalam
hadis Ibnu Huzaimah ini kalimatnya adalah fakamilu salasina, maka sempurnakanlah jadi 30. Ini yang disebut dengan mutaba'ah al-qasirah. Mutaba'ah qasirah. Ini ternyata bukan Imam Syafi'i sendiri di situ yang meriwayatkan kalimat 30 hari tadi, ada yang lain. Ya, mungkin redaksinya agak berbeda. Kalau Imam Syafi'i fakmilu ya al-iddata salasina, kalau di sini fakamilu salasina. Ya, itu contohnya. Nah, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari bin Umar dengan ungkapan faqdiru salasina. Nah, jadi di situ tadi ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i tadi menggunakan kata fa'akmilul iddata salasina, sedangkan rawi-rawi yang lain tadi sama-sama meriwayatkan dari Imam Malik faqdiru lahu. Faqdiru lahu. Ternyata ada yang menyebutkan bersama dengan Imam Syafi'i, yaitu menggunakan faqdiru salasina. Maka kira-kirakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Ya gitu ya, kira-kira. Kalau yang murid-murid Imam Malik tadi, yang lainnya selain Imam Syafi'i, faqdiru lahu, maka kira-kirakanlah. Kira-kirakan di situ bisa maknanya 29, bisa makna 30. Ya, dengan adanya kata salasin itu berarti di situ disempurnakan 30 atau kira-kira jumlahnya menjadi 30. Artinya disempurnakan menjadi 30. Jadi ada kesamaan makna, ya, ada kesamaan makna dan lafalnya di situ. Tadi yang disebut dengan al-mutaba'ah, adanya kesamaan, kemiripan atau kesesuaiannya dari segi lafal atau dari segi makna. Itu disebut dengan mutaba'ah tadi. Walahu syahidun indan Nasa'i, dan juga ada kalimat dari Imam Nasa'i min tariq dari jalur Muhammad bin Hunain dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.